Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang toksisitas zat korosif yang beranggotakan Aprilianti Esa Nur Islami, Gusti Teguh Immanuel, Meliana Putri, Nur Hasanah, Nur Masayu Pratiwi, Konita Hanifah, Restu Maulana, Yuli Indri Astuti, Yunita Dwi Meitasari. Pada presentasi kali ini meliputi latar belakang, simptom toksik dan diagnosis, efek toksik dan mekanisme farmakologinya, penanganan, salah satu studi khusus dan penanganannya. Yang pertama, latar belakang. Toksikologi adalah ilmu mengenai racun, termasuk mendeteksi, memisahkan, dan menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif cara kerja racun dalam tubuh dan bahan yang akan digunakan untuk menetralkan. Zat korosif merupakan zat atau bahan yang apabila kontak dan tinggal dalam jaringan akan menyebabkan kerusakan karena terjadi reaksi kimia. Zat ini meliputi asam dan basa atau alkali. 2. Simptom toksik dan diagnosis. Racun korosif terdiri atas racun yang dapat menyebabkan kerusakan atau kematian sel-sel yang terkena akibat efek lokal. Pada tingkat yang lebih ringan dapat terjadi iritasi atau peradangan. Beberapa racun korosif juga memberikan efek sistemik dan diabsorpsi ke dalam peredaran darah sehingga menyebabkan efek umum. Zat korosif dapat menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit dan menyebabkan proses pengaratan dan korosi lempeng baja dengan laju korosi kurang dari 6,35 mm per tahun pada suhu pengujian pada suhu 55 derajat Celcius. pH 2 untuk limbah yang bersifat asam dan pH 12,5 untuk limbah yang bersifat basah. Semua produk yang menyebabkan korosif dapat merusak jaringan, tetapi tempat terjadinya kerusakan dan bentuk spesifiknya serta intensitasnya tergantung pada tipe zat korosifnya. 3. Efek toksik dan mekanisme farmakologinya. A. Asam. Senyawa asam meliputi asam anorganik, sulfat, hidroklorida, muriatik, nitrat, fosfat, dan asam organik, oksalat, tartrat, asetat. Meskipun semua asam sama-sama dapat merusak jaringan, tetapi kerusakan intensitas kerusakannya berbeda. Tidak semua asam yang cukup korosif menjadi perhatian utama toksikologi. Contoh, asam asetat dan asam tartrat. Mekanisme umum toksisitas asam. Kerusakan korosif disebabkan oleh reaksi kimia langsung pada jaringan. Asam menguraikan protein jaringan. Hasilnya adalah lesi yang kemudian menyebabkan sel mati dan ditandai dengan pengumpulan jaringan nekrosis. Sebagai konsekuensinya, baik struktur protein maupun enzim diuraikan, tetapi morfologi sel secara keseluruhan tidak terlalu diganggu. Kerusakan selanjutnya, kulit akan menjadi keras, kasar, sehingga absorpsi sistem menurun. Kerusakan terutama dengan kuantitas asam yang rendah sering terjadi pada kulit atau saluran pencernaan. Karakteristik keracunan setelah asam masuk ke dalam saluran pencernaan. Kerusakan korosif yang intens terhadap mukosa oral dan esofagus dapat terjadi, tetapi secara signifikan kerusakan terdiri di daerah 2-3 lambung bagian bawah. Zat yang bersifat asam merupakan lambung dan terjadi koagulasi nekrosis, sedangkan zat yang bersifat basah merupakan erofagus dan terjadi liquefactive necrosis. Kerusakan yang terjadi tidak hanya pada permukaan epitel, tetapi juga berpenetrasi ke dinding mukosa di bawahnya. Zat asam yang terletak secara normal melewati kerongkongan dengan cepat dan menyebabkan sedikit kerusakan pada area tersebut. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa kerusakan esofagus terdiri sedikit 6% sampai 20% dari semua zat yang tertelan. Selanjutnya, B. Alkali atau basa. Senyawa alkali dengan protein akan membentuk proteinat.
dan dengan lemak akan membentuk sabun. Dengan demikian, bila senyawa alkali kontak dengan jaringan, maka akan menyebabkan jaringan menjadi lunak. Nekrosis yang terjadi tidak saja pada permukaan epitel, tetapi juga berpenetrasi ke dinding mukosa di bawahnya. Mekanisme toksisitas alkali atau basa. Mekanisme ini mempunyai 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap kedua, dan tahap akhir atau proses penyembuhan. A. Tahap awal. 1. Manifestasi kurang dari 3-5 hari. Kerusakan intramuskular atau transdermal melibatkan jaringan perioesophageal dan struktur mediastinum. 2. Inflamasi, edema, dan kongesti pernapasan. Pada kasus parah, esofagus mengalami perforasi. B. Tahap kedua. 1. Terjadi sesudah lebih dari 5-12 hari dan ditandai dengan liquefactive necrosis karena inflamasi intens dan edema. 2. Jika pada saluran cerna, tahap ini bisa jadi korban mengalami ulkus, pendarahan, dan perforasi dinding esofagus. C. Tahap akhir atau proses penyembuhan. Setelah tahap akut selesai, proses penyembuhan dan mulai membentuk bekas luka. Setelah 3-4 minggu, konstraksi dan penyempitan luka mulai terlihat. Kemudian, karakteristik keracunan alkali atau basa yaitu 1. Mulut, menyebabkan rasa sakit, muntah, diare, dan kolaps. Yang kedua, keracunan oleh senyawa alkali lain seperti bexametofosfoat, tripolifosfoat, senyawa fosfat lain sebagai deterjen atau pencahar yang masuk melalui mulut, yaitu shock, hipotensi, dan sianosis. Yang ketiga, mata, kerusakan kornea, edema konjungtiva. Yang keempat, kulit, kemudian terjadi penetrasi secara perlahan, kulit terbakar, korosi, iritasi tergantung pada lamanya kontak. Yang terakhir, kelima, keracunan alkali kronik yang kontak dengan kulit dapat menyebabkan dermatitis kronis. Selanjutnya, beberapa zat alkali bersifat korosif, yaitu 1. Baterai, 2. Sabun, deterjen, dan sampo, ketiga, amonia dan larutan amonium, keempat, pemutih, kelima, iodin. Kemudian beberapa zat asam bersifat korosif, yaitu 1. Fluorida, 2. Asam borat, dan yang terakhir fenol. 4. Penanganan. Jangan rangsang anak untuk muntah atau memberikan arang aktif ketika zat korosif telah masuk dalam tubuh karena bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada mulut, kerongkongan, jalan napas, esofagus, dan lambung. Berikan air atau susu sesegera mungkin untuk mengencerkan bahan korosif. Yang ketiga, jika keracunan dengan gejala klinis berat, jangan berikan apapun melalui mulut. Siapkan evaluasi bedah untuk memeriksa kerusakan esofagus ruptur. Keempat, penanganan keracunan zat korosif melalui mulut adalah dengan mengencerkan senyawa alkali yang tertelan dengan air atau susu dan biarkan korban muntah secara alami. Tetapi jangan lakukan usaha untuk muntah atau menguras lambung karena akan meningkatkan risiko perforasi. Yang terakhir, penanganan keracunan zat korosif yang kontak dengan mata atau kulit adalah dengan mencuci mata atau kulit dengan air biasa sebanyak-banyaknya kurang lebih 15-20 menit. Dan bila parah, cuci sampai 8-24 jam. 5. Salah satu studi kasus dan penanganannya. Anak laki-laki berusia 4,5 bulan mengalami seizure sejak umur 2 bulan. Ketika berusia 3 bulan, dia diagnosa menderita epilepsi dan diterapi dengan fenobarbital. Seizure berlanjut walaupun medikasi anti-epilepsi. Saat dibawa ke rumah sakit, ia pucat, cepat marah, dan patsi, eritema kering di atas kepala, badan, dan lengan. Hasil penetapan fisik secara umum tidak bermakna. Hasil laboratorium sebagian besar kurang normal, tetapi anemia hipokromik normositik terdeteksi.
Selama pemeriksaan, pasien cepat marah dan mulai menangis. Untuk menenangkan anak, ibunya memberi makanan dot dalam botol coklat kecil yang dibawa. Ketika ia memberi bayi dot dengan cairan kuning kecoklatan tersebut, dia dengan segera berhenti menangis. Botol berlabel boraks dan madu. Kandungannya yaitu boraks 10,5 gram, gliserin 5,25 gram, dan madu 100 gram. Secara jelas, dia mempelajari hal ini dari ibunya yang telah menggunakan sediaan tersebut kepada semua anaknya. Anak telah menerima kira-kira 1 ons per minggu sejak dia berusia 1 bulan. Dengan informasi ini, sampel urin dan darah dianalisa kandungan asam boratnya. Setelah terapi minuman-minuman dot boraks madu tidak dilanjutkan, anak tidak mengalami seizure lanjutan dan rekaman EEG kembali normal setelah 1 minggu. Terapi fenobarbital pun tidak dilanjutkan, sehingga bayi diizinkan keluar rumah sakit, namun terapi suplemen Fe dimulai. Suplemen Fe merupakan suplemen yang mengandung zat besi, digunakan untuk mencegah dan mengobati anemia yang disebabkan oleh kadar zat besi yang rendah. Setelah beberapa bulan, profil darah kembali normal. Di bawah ini merupakan analisa kandungan asam borat dan boraks dalam urin dan darah. Yang pertama, kandungan boraks dalam darah mengandung 14,5 mg per desiliter dan dalam urin mengandung 12,3 mg per desiliter. Yang kedua, asam borat mengandung 9,44 mg per desiliter dalam darah dan 7,95 mg per desiliter dalam urin. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan. Pada bayi tersebut mengalami keracunan boraks kronik yang berasal dari minuman. Secara umum, kandungan boraks pada makanan atau minuman dapat menambah gurih cita rasa makanan sehingga bayi pun menyukainya. Asam borat sendiri akan dieliminasi secara alami melalui sekresi urin. Seizure dan epilepsi yang dialami bayi tersebut merupakan manifestasi klinik keracunan asam borat, sehingga saat minuman yang mengandung boraks dihentikan, bayi tidak lagi mengalami seizure. Dan pemberian fenobarbital pun tidak lagi diperlukan. Sehingga pemberian suplemen Fe ditujukan untuk mengatasi anemia hipokromik normositik yang dialami bayi tersebut berdasarkan hasil tes laboratoriumnya. Daftar pustaka kami ambil dari Gosel, Thomas A. and Bricker, J. Douglas 2001 dalam Principle of Clinical Toxicology, dan dari Dr. Andes Sartono 2001 Racun dan Keracunan, Widya Mediga Jakarta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.